investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya, IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Kan? Ya itulah. Nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti. PUPR ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan. Istananya di IKN. Gitu. Ya, nanti kita lihat perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan posisi Jokowi juga menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang di 02 ya. Kemana Jokowi setelah ini kan? Ada disebut sebagai kingmaker, tapi kingmakernya butuh kekuatan politik kan. Kalau lu nggak punya partai, lu bagaimana bisa melawan para ketua umum begitu? Itu menjadi pertimbangan. Ada juga yang menyebut masuk Golkar ataupun standby aja, atau juga mereka mempersiapkan koalisi permanen, Pram. Apa itu koalisi permanen? Itu koalisi mempersiapkan sampai 2045. Jadi misalkan Gibran ditaruh tetap tidak menjadi kader partai siapapun, nanti Gibran bisa jadi calon presiden di Pilpres selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Berupaya untuk melanggengkan sampai 2029, luar biasa ya. Tapi ingat, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Gibran tidak akan mendapatkan panggung yang besar ketika dia hanya menjadi wakil presiden ya. Lihat aja Ma'ruf Amin. Kita lihat nih bagaimana perseteruan Jokowi versus Prabowo sekarang. Dari Hensat. Pak Jokowi ini mempersiapkan saya gitu ya. Tapi itu menarik loh Bang. Kata-kata mempersiapkan itu bisa pisau bermata dua juga kita lihat. Apa itu? Jadi artinya maknanya kan dua tuh. Kan artinya kan dia mempersiapkan ya. Mempersiapkan Pak Prabowo. Artinya bukan hanya dari sisi pembangunan ya, tapi jangan-jangan Pak Jokowi juga bisa mengajarkan dalam politik ini bisa begini nih. Kayak saya ini bisa juga meninggalkan PDI Perjuangan. Ya, kira-kira begitulah, ada hal-hal yang begitu ya. Jadi apakah kemudian Pak Prabowo nanti akan meninggalkan Jokowi? Saya tidak bilang begitu. Tapi saya katakan, bisa menyimpulkan kalau orang komunikasi politik umum. Saya yakin nanti Pak Prabowo juga bisa independen. Karena kan sebetulnya begini ya Bang ya. Kita itu kan Pilpres kemarin kan pilih presiden ke-8. Bukan pilih presiden ke-7 extension. Jadi 7 perpanjangan gitu kan enggak. Tapi kan ini kita pilih presiden ke-8. Jelas ya, Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Ini barangkali yang menjadi ketakutan terbesar dari seorang Joko Widodo ya. Kita lihat dulu langsung beritanya ya. Detik News. Wacana mengenai koalisi pemerintahan hingga komposisi kabinet Prabowo Gibran terus menjadi perbincangan. Gerindra pun mengeluarkan peringatan jangan sampai ada pecah belah yang mengotak-ngotakan antara kalangan tim kampanye nasional dan relawan. Siapa yang mengotak-kotakan? Ya mereka sendiri. Kita sih nggak ada urusan. Hal itu dilontarkan oleh Waketum Gerindra Habibur Rahman. Dia menegaskan kedua elemen itu bersinergi harusnya. Menurutnya kelompok relawan merupakan elemen penting dalam pemenangan Prabowo Gibran. Dia menyebut kelompok relawan juga terlibat dalam jajaran TKN. Saya kira ini standar lah, semua juga begitu ya. 01 begitu, 03 begitu. Jangan ada pihak-pihak yang memecah belah relawan dengan TKN. Jangan dibeda-bedakan antara relawan dan TKN. Relawan adalah bagian integral dan seterusnya ya. Nah ini kita tahu kalau relawan itu dikomandoi oleh Rusli Moti dan Immanuel Ebenezer sebagai wakil komandannya. Komandan sih kita, komando menangkan Anies Baswedan. Insya Allah Jakarta maju nih Anies. Kebijakan kita sejak awal adalah menyatukan relawan dan unsur parpol dalam TKN. Makanya ada komando khusus gitu ya. Tapi ini kita lihat yang terakhirnya.
Oke, nah ini semangat Pak Prabowo untuk merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa, jangan dikotori gaya berpolitik toksik dan memecah belah. Ada yang entah di mana waktu Pilpres, tapi saat ini kemudian merasa paling pahlawan serta mengklaim kerja-kerja relawan dengan tujuan minta jabatan tertentu di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini termasuk toksik yang sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Luhut, kata Habibur Rahman. Jadi siapa yang mengutarakan ada seseorang yang mau minta-minta jabatan? Habibur Rahman, Waketum Gerindra. Ya kan? Kemudian siapa yang bilang jangan pecah belah? Dia juga. Jadi gimana ini? Dia sendiri yang melontarkan bahwa ada orang yang mengklaim-klaim sukses, kemudian minta jatah, tapi dia sendiri yang bilang jangan pecah belah antara TKN dan aduh, kumaha ieu teh. Kenapa ya? Harusnya kan mereka tuh makin pintar makin kesini. Kok makin terlihat tidak pintar? Saya yakin ini kata-kata ini disampaikan dalam satu momen. Ya, karena satu berita ini. Pertama dia bilang jangan kotak-kotakan TKN dan relawan. Yang kedua dia bilang ada yang klaim relawan minta jatah menteri. Berarti Anda sendiri dong yang mengkotak-kotakan. Aduh, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi sehingga ya akhirnya netizen hanya bisa bicara oke gas. Gas nggak ya? Gas nggak ya? Ini sampai ada yang bikin meme nih. Meme video kayaknya ya. Luar biasa. Udahlah, gas enggak. Aduh. Pertalite dihapus Pertamina tahun ini. Luhut bocorkan BBM penggantinya. Janganlah, kita juga tahu. Pertamax Green 95, harganya 13.900. Di sebagian SPBU Jakarta sudah ada, saya merasakannya langsung kemarin ya. Pas saya mau beli Pertalite, wah, sudah tidak ada ini. Ya udah, akhirnya saya cari lagi SPBU yang lain. Aduh. Ini bocoran dari bocor halus Tempo ya. Coba kita dengarkan. Jadi begini ya, gua ngobrol sama beberapa teman-teman di KIM Koalisinya 02, itu cerita bahwa kementerian yang ada akan diperbanyak, Pramca. Dari 34 bisa menjadi 39 sampai 40 kementerian. Kenapa angka itu diperbanyak? Karena itu untuk mengakomodir partai-partai yang ada di KIM dan yang di luar KIM, betul. Dan itu juga sudah dipersiapkan dengan matang ya, Pram ya. Ada kajian-kajiannya, ada analisisnya segala macam. Nah, gimana caranya, Pram, untuk bisa memperbanyak kementerian itu ya? Karena kan di aturannya adalah cuma 34. Yang pertama yang dikaji adalah akan digugat di MK. Uji materi ya. Undang-undang kementerian lembaga ya. Betul, akan diuji ke MK, nanti pasti MK putusannya adalah menyerahkan ke DPR begitu. Lalu yang kedua adalah langsung merevisi di DPR sendiri melalui Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah melalui Kepres atau Prepres. Tapi rasa-rasanya yang poin ketiga ini akan berat karena kan di eranya Jokowi masa dia mau memperbanyak kementeriannya begitu. Itu masih jadi pertimbangan mereka. Lalu bagaimana, apa yang paling memungkinkan pembahasan ini seperti itu adalah dengan cara yang nomor 2 itu, Pram. Revisi undang-undang ya. Revisi undang-undang. Tapi mereka wait and see nih. Kenapa? Karena di DPR itu kan masih ada PDIP. PDIP yang sangat keras terhadap Jokowi begitu dan 02. Makanya ada kepentingan lah dari Prabowo dan Gerindra untuk menggandeng PDIP begitu. Agar nanti proses-proses legislasi pembahasan undang-undang itu lancar di Badan Legislatif DPR gitu, Pram. Luar biasa ya. Makanya masih seksi di DPR PDIP masih terus dirayu-rayu, gaya merangkul ini, gaya merayu untuk memuluskan semua harapan dan keinginannya. Banyak benar ya hutang budi yang harus dibayar. Belum staf-staf khusus, staf-staf ahli sama wamen-wamennya. Waduh, boncos ini halamat hutang ekstra meroket. Inilah resiko dari melanjutkan. Ya, rakyat kena dampaknya. Dengan kenaikan itu kan mereka bilang, kenapa Anda pilih 02? Tapi yang kena imbas yang nggak pilih 02 juga ya kena semua. Erlangga Hartarto sudah menyampaikan itu.